Halo semuanya, saya Sandi Agustinus. Saya dari jurusan manajemen. Pada video kali ini, saya akan menganalisis video tokoh bangsa Indonesia, yaitu pidato fenomenal Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang berjudul Lahirnya Pancasila dan disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut cuplikannya. Nah, malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Salam Pancasila. Perjalanan panjang lahirnya Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara tiada tara. Sejatinya Pancasila bisa merangkul bangsa Indonesia yang majemuk. Senantiasa bersatu dalam perbedaan, hidup berdampingan dan gotong royong, tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Salam Pancasila. Pidato ini disampaikan pada sidang BPUPKI. Bung Karno memperkenalkan dasar negara yang kita kenal hingga sekarang, yaitu Pancasila. Pidato ini penting karena menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia, serta mencerminkan semangat kebangsaan dan persatuan. Pidato ini menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baik dan formal. Struktur kalimat tersusun secara sistematis, meski terdapat beberapa kuno atau usang, seperti kita hendak mendirikan negara
dan saudara-saudara. Secara keseluruhan tetap sesuai dengan kaidah ejaan yang digunakan pada masa kini. Bung Karno menggunakan banyak majas repetisi, seperti pengulangan kata saudara-saudara, untuk menarik perhatian dan membangun emosi. Contoh lainnya, saya minta kepada saudara-saudara, marilah kita gali suatu dasar negara. Hal ini menunjukkan kekuatan retoris beliau. Struktur kalimat dalam pidato ini mayoritas berbentuk deklaratif dan imperatif. Bung Karno berbicara lugas, namun penuh makna dan persuasi. Ia juga menggunakan kalimat panjang dengan banyak anak kalimat, namun tetap jelas dan tidak membingungkan. Pemilihan kata sangat menggugah. Istilah seperti, kita bukan bangsa tempe, lalu jangan menjadi bangsa kulit, adalah diksi kuat untuk menanamkan nasionalisme. Pidato ini menyampaikan pesan penting mengenai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa, keadilan, persatuan, ketuhanan, dan kemanusiaan. Semua itu dibungkus dengan kekuatan bahasa yang emosional dan intelektual dengan gaya pidatonya. Bung Karno berhasil menyatukan ideologi yang berbeda ke dalam satu dasar negara, Pancasila. Sebagai generasi muda, kita wajib memahami bagaimana kekuatan bahasa mampu membentuk arah bangsa. Pidato Bung Karno adalah bukti bahwa komunikasi yang kuat bisa menyatukan jutaan orang. Semoga analisis ini Nah, malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Salam Pancasila. Perjalanan panjang lahirnya Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara tiada tara. Sejatinya Pancasila
bisa merangkul bangsa Indonesia yang majemuk. Senantiasa bersatu dalam perbedaan, hidup berdampingan dan gotong royong tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Salam Pancasila.